Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizul ghaffar mukawwiril alan nahar tadhkiratan lidawil qulubil absar wa i'tibar alladhi iqadha man istafahu fahadihi dar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahli qalbi bihaqqin nabika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati selaku sahibul bait, keluarga besar Bapak Sanin beserta Bang Adul, kita sama-sama Tala'al badru alaina bil thaniyatil ada' wajaba ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kita ucapkan kepada guru kita Habiban al-Mahbub Al-Habib Idrus bin Abdillah Al-Jubri. Semoga kehadiran beliau di tempat ini menambah keberkahan acara kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga dengan kehadiran zuriatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan. Semoga senantiasa Allah turunkan rahmat pada kesempatan malam hari ini dengan kehadiran bijahi dzurriyyatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Marhaban ya marhaban ya nural مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلوا على محمد. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak Sanin dan Bang Abdullah. Juga tak lupa yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Habiban al-Mahbub Ad-Da'i ilallah Al-Habib Idrus bin Abdillah Al-Jubri, pimpinan Majlis Ta'lim Dzikir dan Sholawat Al-Khairah. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah, manfaat ilmunya buat kita semua. Juga yang sama-sama kita hormati selaku anggota DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi Golkar, yakni Bapak Amin Sugandi SEMM. Juga segenap para alimul ulama, para masyaikh malam hari ini hadir, diantaranya orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Otong Mat Sahri, Al-Ustadz Jaka, segenap para orang tua, tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin wal hadirah jamaah haul sekaligus jamaah Maulidur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah
bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena guru kita sudah datang, saya singkat aja. Jadi malam hari ini adalah merupakan tasyakur walimah daripada peringatan haul dibarengi dengan peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba makhluk Allah yang dilahirkan dan wafatnya sama. Rasulullah ketika dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, pun ketika Rasulullah wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Inilah salah satu keistimewaan bagi junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Maka dalam ketika bulan Rabiul Awal, di samping kita memperingati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pun kita menghaulkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau malam hari ini ada ikatan haulnya keluarga Bapak apa tadi? Asban bin Iming, itu terkait dengan haulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dimaksud dengan haul? Haul itu diambil dari kalimat hawala yuhawwilu haulan, artinya perputaran dalam satu tahun. Apa tujuan daripada haul itu? Tujuan haul itu adalah yang pertama, meriwayatkan semasa kehidupan almarhum tentang kebaikannya. Seorang ayah menceritakan kalau saja almarhum kakeknya dulu dalam kehidupannya kebaikannya diceritakan kepada anak cucunya. Haul namanya. Maka itu disebut dengan manakib. Jadi sebuah manusia itu semua punya manakib. Manakib itu adalah cerita kebaikan setelah wafat terkait orang yang meninggal dunia dalam satu tahun. Manakib. Rasulullah itu manakibnya tiap tahun, bahkan setiap saat dibacakan. Kenapa manakib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bacakan? Satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Ini mengacu kepada firman-Nya Allah. Katakan wahai Muhammad, bi fadlika, dengan keutamaanmu, dengan keagunganmu, kata Allah, wa birahmati, dan dengan kasih sayangku dan dengan rahmatku, fabidzalika, maka dengan itu semua, falyafrahu, maka kalian berbahagialah. Jadi dengan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya, Allah berikan keutamaan kepada setiap hamba-hambanya, yang dimana ketika kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Rasulullah, seorang hamba menjadikan panutan, uswatun hasanah buat kita semua, turun rahmatnya Allah. Maka enggak bakalan kita dapat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, andai Allah tidak ciptakan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana bukti rahmatnya Allah? Dalam sifat rahmannya Allah. Sifat rahmannya Allah Ar-Rahman Al-Mun'im bidaqaiki alam ni'am fid dunya wal akhirah. Sifat rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah diberikan kepada setiap manusia. Kenikmatan-kenikmatan besar kecil itu semua diberikan. Yang Badung dikasih nikmat enggak sama Allah. Yang Badung dikasih nikmat enggak sama Allah. Yang baik dikasih nikmat enggak sama Allah. Yang Bangkawarah dikasih nikmat enggak sama Allah. Yang soleh dikasih nikmat enggak sama Allah. Kafir dikasih nikmat enggak sama Allah. Di dunia dikasih nikmat. Orang Islam dikasih nikmat. Maka ini sifat rahmannya Allah, an mun'im bidaqaiki,
fid dunya wal akhirah. Itu kasih sayangnya Allah di dunia, yang baik, yang bandel, yang kafir, yang Islam dikasih nikmat sama Allah. Sebab apa? Bifadlih wa birahmatih. Karena junjungan kita baginda Rasulullah. Ini yang menjadikan satu keharusan buat kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita menanamkan kecintaan kepada baginda Rasul, lalu managibnya kita bacakan melalui gosidah-gosidah yang dilantunkan, maka lihat bagaimana para pemuja-pemuji junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala gosidah-gosidah yang dilantunkan, betapa Rasulullah agung dengan segala keagungannya. Lihat para ulama, bahkan Al-Imam Al-Busyairi dalam kitab Burdahnya mengatakan, wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gurfa minal bahri ar-raspa minad diyami. Wa kulluhum mir rasul, seluruh para nabi-nabi yang lainnya, para rasul-rasul yang lainnya, illa bi Rasulillah, selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehebatannya, keilmuannya, keagungannya, kemuliaannya para nabi dan rasul yang lainnya diibaratkan satu batok dari lautan sealam dunia. Sementara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehebatannya, keagungannya, kemuliaannya diibaratkan lautan yang ada di alam dunia. Perbandingan dengan nabi dan rasul saja sudah jauh. Rasul dan nabi yang lain diibaratkan setetes daripada hujan sealam dunia. Keilmuannya, keagungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diibaratkan daripada hujan yang ada sealam dunia. Perbandingannya setetes dengan hujan sealam dunia begitu jauh, apalagi dibandingkan dengan kita sebagai umatnya, yang terkadang tiap hari kita sering sekali membicarakan aib orang, keburukan orang, yang sering sekali kita tidak terlepas dari kemaksiatan. Dalam hati kita masih ada sifat iri, dengki, hasud dan sebagainya. Jangan harap, makanya saya sering katakan, tidak akan bisa kita masuk surganya Allah dari hasil ibadah kita, melainkan dari rahmatnya Allah. Kita nih dalam ngandalin sholat kita, nggak bakalan kita masuk surga kalau bukan rahmatnya Allah. Sebab kenapa? Sholat kita kan kadang-kadang lagi sholat nih khusyuk banget, lagi sholat kita, mulut membaca Fatihah, bacaannya iya, badan menghadap kiblat. Tapi kan kadang-kadang hati kita di mana baca? Apalagi ibu-ibu mah musim kondangan. Loh, ibu-ibu kalau musim kondangan emang biasanya endol alias males sholatnya. Dur jam 12 santai aja, masih banyak waktu. Enggak lama temennya nyamper, "Po, ya kan mau kondangan ke sono." "Iya ya, bentar gua sholat dulu ya." Tuh, wudhu aja udah kayak capung mandi, kecepak, beres. Sholatnya aja udah junggal, kehusuan mah maaf aja, maaf. Jauh dah sama kehusuan mah. Habis apa? Gua ditungguin, ditanya, "Oh cepet amat sholat, Po." Kan gua mah dari kecil sholat udah pinter, gua mah ngakunya udah pinter, padahal kecepetan. Tuh, kita ngarepin dari haji kita, dari umroh kita, maaf kadang-kadang kita nggak bisa dapetin surganya Allah. Ngarepin dari sodako dan sebagainya nggak bisa ngarepin. Kenapa? Hanya dengan rahmat Allah, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa saya katakan berkat li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak daripada perjalanan hidup di alam dunia. Lalu malaikat Ijrail datang menghampiri ke rumahnya di Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berketuk pintu, "Ya Baitur Rahman, ya Baitul Babah, ya Babar Rahman." Diketuk, yang nyamperin daripada anaknya Siti Fatimah. Apa kata Siti Fatimah? Rasulullah dalam keadaan berbaring, nggak bisa diganggu. Balik lagi sampai 3 kali Israel. Lalu Rasulullah mendengar siapa itu Fatimah yang di depan. Kata Siti Fatimah, orang Arab ganteng. Kata Rasulullah, "Tahukah engkau siapa itu?" "Belum tahu ya Rasulullah." Itulah pemisah kenikmatan alam dunia. Itulah pemisah kelezatan daripada alam dunia. Fatimah pada saat itu langsung nangis, nyucurin air mata. "Ya Rasulullah,
Berarti sampai di sini perjalanan dakwah. Lalu suruh masuk Ijrail dengan berupa orang Arab. Setelah masuk malaikat Ijrail menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, saya datang ke sini pertama mau silaturahmi. Yang kedua atas izin Allah untuk mencabut roh dari jasadmu. Itu pun kalau andai engkau mengizinkan. Bayangin Pak, Ijrail mau ngambil ruh pakai permisi dulu sama baginda Rasulullah. Bahkan Nabi Isa alaihissalam ketika dia kepengen ngelihat malaikat Ijrail, wow, seremnya kurang Tuh. Nabi Musa ngelihat malaikat Ijrail, kata dia, andai kata manusia ngelihat wujud aslinya malaikat Ijrail, jangankan dicabut rohnya, baru ngelihat doang udah jelengkangan mati itu orang. Begitu. Serem malaikat Ijrail itu. Tapi menghadap Rasulullah dengan muka, dengan paras, dengan wujud yang indah, menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasulullah? Ya Ijrail, andai memang Allah sudah takdirkan saat ini aku harus selesai hidup di alam dunia, tapi aku minta Ijrail, di mana sahabatku yang selalu mendampingimu? Siapa? Jibril alaihissalam. Gak lama Jibril turun dari langit. Turun malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ini sudah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata baginda Rasul? Ya Jibril, andai memang sudah waktunya aku harus dipisahkan kenikmatan alam dunia, lalu apa yang Allah berikan kehormatan buatku? Apa jawab malaikat Jibril? Allah dalam hadis qudsinya mengatakan, inni haramtul jannati ala sairil anbiya hatta tadkhuluha anta. Wahai Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah, pujaan Allah, kata Allah, tidaklah boleh diharamkan surga dimasukkan daripada nabi-nabi dan rasul yang lainnya sebelum engkau terlebih dulu masuk ke surga. Rasulullah kata Rasulullah, itu ada kehormatan buatku, itu keagungan buatku wahai Jibril. Lalu apa kehormatan buat umatku? Lalu apa kemuliaan buat umatku wahai Jibril? Ingat Bu, Bapak, Rasulullah hendak meninggal dunia masih memikirkan umatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wahai Jibril, kehormatan apa yang diberikan buat umatku? Apa jawab malaikat Jibril dalam hadis qudsi selanjutnya? Wa haramtul jannati ala syairil ummami hatta tadkhulu ummatuka. Haram surga dimasukin umat-umat yang lainnya sebelum umatmu terlebih dahulu masuk kepada surga itu. Subhanallah. Ini berkah Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan harap kita bisa dapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan keagungan li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan harap kita bisa mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini kita adakan managibnya sekaligus peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai wujud rasa kegembiraan kita terhadap baginda Rasulullah diwujudkan ke alam dunia. Bahkan kenapa harus dimeriahkan? Salah satu Al-Imam Asy-Syaikh Abu Mubarak, beliau mengatakan dalam salah satu yang diriwayatkan oleh gurunya Al-Imam Ay-Yafi'i Al-Yamani, beliau meriwayatkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin menerima riwayat dari ayahandanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain menerima riwayat daripada ayahandanya Sayyidina Ali karamallahu wajha, menantu sekaligus sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasul? Ij'alu yauma milladi idukum tanalu wa sallu wa sallimu alayya ma fihi tanalu syafa'atan yaumal qiyamah. Kata baginda Rasul, ij'alu yauma miladi idukum, jadikan hari kelahiranku sebagai hari raya kalian semua. Artinya apa? Ini Rasul yang nyuruh.
Hari kelahiranku jadikan hari raya. Kalau hari raya Idul Fitri bapak-bapak nggak punya baju, beli baju nggak? Beli bapak-bapak, apalagi ibu-ibu mah belum Ramadan udah beli baju duluan. Nggak punya daging, beli daging nggak? Beli. Nggak punya kue, beli kue nggak? Beli. Buat apa? Hari raya Idul Ramadan belum selesai kita udah berebut beli daging, beli kue, beli baju, bahkan udah siapin buat jalan-jalan. Jadikan hari kelahiranku hari raya kalian semua. Maka kalau ada peringatan maulid, punya baju bagus pakai, punya baju baru pakai, punya duit pakai buat maulidan, terus punya kambing potong buat maulidan. Itu ij'alu yauma miladi idukum. Lalu di dalamnya wasallu wasallimu alayya ma fihi tanalu syafa'atan yaumal qiyamah. Di dalamnya baca solawat, sampaikan salam kepada baginda Rasul, tanalu syafa'atan yaumal qiyamah. Ntar di hari kiamah kita bakal dapat syafaatul ujma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini peringatan maulid sekaligus haul daripada Bapak Asman bin. Kita doakan mudah-mudahan almarhum senantiasa di alam barzahnya, diampunkan dari setiap kesalahan dan dosanya, dilapangkan luaskan dalam kuburnya, dan mudah-mudahan anak-anak dan cucunya yang menghaulkan sebagai wujud bakti ucapan terima kasih menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan intinya diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena malam hari ini ada guru kita bertabarukan kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan, kalau saya itu adalah sebagai idkhorus surur aja, berbagi kebahagiaan. Saya juga kaget, Pak Amin cek Pak Amin jangan pakai WA, saya mau komo tadi ditelepon ku si Adul gitu. Makanya si Acong telilan telepon, makanya saya emang gitu bae, ngada-radak bae. Tapi alhamdulillah untungna keur sararehat kabeh urang. Coba lamun keur teu rek teu datang teu ngari cak man uset diundang ku aing teu datang cenah. Gitu. Padahal urang kadang-kadang aya kesibukan gitu nya paminnya. Oh, gitu bae. HM bener cak Pak Aminnya, HM harap maklum. Jadi itu mohon maaf tapi nggak apa-apa, yang penting mah bahasa kita baidul ain wa qaribun bi qalbi, jauh di mata dekat di hati gitu Bang Adol ya. Baidul gitu cak budak ngora mah baidul ain wa qaribul qalbi, jauh di mata dekat di hati gitu tuh sarian saya kerjaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, andai ada kata ucap kalimat yang kurang berkenan, al fakir dengan segala kekurangan, miskin ilmu, miskin pengalaman, banyak salah ketimbang benar, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.